Jumpa lagi di pertemuan penutup Microcredential Data Driven Policy Making. Berpijak pada data untuk kebijakan lebih tertata. Seperti apa kira-kira masa depan kebijakan yang benar-benar berpijak pada data, dan apa peran kita sebagai policy maker di dalamnya? Setelah 9 pertemuan penuh pembelajaran Data Driven Policy Making ini, kita sudah memahami mengenai konsep, eksplorasi, visualisasi, prediksi, hingga simulasi kebijakan menggunakan data atau berbasis data. Kini saatnya kita untuk melakukan refleksi. Kemana kira-kira arah dari Data Driven Policy Making ini akan membawa kita? Jawabannya sederhana, namun cukup menantang, ke arah transformasi dari tata kelola atau governance yang lebih inklusif, yang lebih adaptif, dan juga lebih kolaboratif berbasis dengan fakta. Ekosistem kebijakan saat ini tidak hanya soal digitalisasi tentunya, karena ada perubahan yang secara mendasar telah kemudian merubah sektor publik, di mana data bukan lagi milik pemerintah semata. Data bisa menjadi milik publik, ya. Warga atau masyarakat, organisasi non-negara atau organisasi privat misalnya, atau bahkan AI sendiri ikut mengambil peran dalam kemudian mengolah data. Kita bisa menyaksikan gimana AI bisa menggunakan prediksi, bisa melakukan yang namanya dashboard interaktif ya, untuk kemudian membuat yang namanya data terbuka. Itu bisa dilakukan oleh AI. Dan OECD mengatakan bahwa data governance itu akan jauh lebih efektif di sektor publik jika dibangun atas 6 pilar utama. Di antaranya leadership and vision, ya, kepemimpinan yang bisa mendorong budaya menggunakan data itu sendiri, ya. Atau yang kedua, capacity for coherence implementation, kemampuan mengintegrasikan kebijakan lintas sektor, jadi tidak hanya bekerja masing-masing atau sendiri-sendiri, ya, dan perlu adanya kerangka hukum atau regulasi untuk bisa memberikan perlindungan ya terhadap akses data dan hak data. Selain itu ada yang namanya data value cycle, ya, siklus nilai dari data, ya, dari hulu ke hilir. Kemudian ada infrastruktur di dalamnya, fondasi teknis dan digital. Lalu ada yang namanya arsitektur data untuk kemudian memberikan struktur interoperabilitas dari data. Dan pusatnya adalah data itu sendiri. Dan semua aktor kebijakan harus bersedia bekerja di sekelilingnya, bekerja untuk data. Tapi bagaimana kemudian data bisa menghasilkan yang namanya public value atau nilai publik? OECD lebih lanjut menyebutkan lagi bahwa kita perlu yang namanya government data value cycle, di mana kita perlu ada mekanisme pengumpulan dan penghasilan data secara terbuka, penyimpanan dan pengolahan data secara berkualitas, ya, lalu kemudian publikasi dari data melalui portal data terbuka dan sesuai dengan permintaan publik, ya, yang memang bisa diakses secara transparan. Dan yang terakhir, bisa menggunakan datanya, ya, bahkan menggunakannya berulang-ulang untuk keperluan analisis, keperluan proses pengambilan keputusan, dan untuk memberikan insight, ya, bagi pelayanan publik. Dan setiap tahap tentunya sangat-sangat berdampak langsung pada sektor publik dan masyarakat. Lalu apa manfaat konkretnya dari Data Driven Public Sector Policy? OECD lebih lanjut lagi merangkum 3 peluang besar atau 3 manfaat besar. Yang pertama, kita bisa memiliki tata kelola yang bersifat antisipatif. Kita bisa melakukan forecasting, ya, foresight, kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya, melakukan yang namanya antisipasi. Lalu kemudian design and delivery, ya, kita bisa membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran, ya, yang lebih partisipatif dengan performance management, dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh negara, pemerintah, ya, atau mungkin yang dimiliki oleh kelompok tertentu bisa lebih efisien dan terukur. Dengan data kita tidak hanya bereaksi, ya, tapi bisa proaktif. Sebelum itu terjadi, ya, kita sudah bisa memimpin perubahan. Sebelum masalah semakin buruk, kita sudah bisa melakukan intervensi antisipatif. Nah, di Italia contohnya, pemerintah sudah membangun yang namanya National Data Digital Platform, di mana tujuannya adalah untuk mengatasi silo antar data. Data-data yang berbeda, data-data yang kacau, ya, yang tidak terintegrasi antar lembaga, ini kemudian diintegrasikan. Nah, dari situ kemudian ada yang namanya penciptaan layanan baru berbasis kebutuhan warga, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, bukan berdasarkan struktur birokrasi lama. Di Australia bahkan pemanfaatannya lebih advance lagi.
Analisis data digunakan oleh auditor negara untuk mendeteksi indikasi korupsi dan pemborosan, seperti misalnya ada double payment ya, atau ada penyalahgunaan kewenangan ya, ada pola pengadaan barang jasa yang tidak wajar ya, ada penggunaan kartu pemerintah misalnya saat cuti ya, dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa data juga bisa anti fraud ya, menjadi salah satu alat pengawasan publik untuk anti fraud itu tadi. Prancis juga sudah menggunakan yang namanya data analitik ya untuk menyesuaikan strategi pengawasan sosial ya, termasuk menganalisis resiko kecurangan dari bantuan sosial atau tunjangan sosial. Dan dengan pendekatan ini ya, negara-negara tersebut tidak hanya meningkatkan akurasi ya dari verifikasi data, tapi juga bisa menghemat anggaran dengan tetap melindungi banyak pihak atau masyarakat yang berhak. Dampaknya apa? Dampaknya tentu anggaran menjadi lebih efisien ya. Lalu kemudian ada pengurangan kesalahan sasaran ya. Ada peningkatan public trust di dalamnya, dan juga respon terhadap krisis atau masalah-masalah itu bisa lebih cepat dan lebih akurat dengan menggunakan data. Data bisa membuat kebijakan tidak hanya berdasarkan feeling ya, tapi juga evidence. Jadi mari kita mundur sejenak ya. Di pertemuan pertama hingga kini kita sudah bahas konsep dasar, kita sudah melakukan eksplorasi dan visualisasi, kita sudah melakukan yang namanya prediksi dan juga segmentasi ya, hingga simulasi pengambilan keputusan secara spesifik. Sekarang waktunya bertanya, apakah selama ini sebagai policy maker saya sudah mengambil keputusan berdasarkan data? Apa satu langkah kecil yang bisa saya lakukan sebagai policy maker untuk memulai perubahan? Nah, coba kita diskusikan di forum diskusi ya. Coba kita bagikan insight-insight yang bisa kita dapatkan dari 10 pertemuan kita ini. Dan data tentunya hanya akan bermakna jika kita bisa mengubahnya menjadi action, satu tindakan. Dan tindakan hanya akan berdampak kalau kita berpijak pada realitas yang terbaca dan terbukti, yakni berbasis data. Sehingga data dan actions akan sangat saling berkaitan. Dan satu indikator yang dipantau dengan benar ya, atau variabel yang bisa dipantau dengan baik ya, bisa diprediksikan kemana arahnya, ini bisa menyelamatkan tidak hanya satu jiwa ya, tapi ratusan jiwa, mencegah miliaran rupiah dari pemborosan anggaran negara, dan juga bisa menyelamatkan layanan publik atau layanan pemerintah atau program pemerintah dari kegagalan. Dan menjadi pembuat kebijakan berbasis data bukan soal gimana caranya kita bisa paham algoritma, tapi soal keberanian kita untuk membaca kenyataan dan bertindak berdasarkan bukti. Untuk menyelesaikan emosi ini secara utuh ya, tidak hanya melaksanakan atau mengerjakan kuis ya, peserta juga harus kemudian melakukan yang namanya aplikasi nyata dari proses yang sudah dipelajari. Jadi coba gunakan data dari daerah Anda sendiri, baik itu kabupaten, kota, kecamatan, ya, provinsi ya. Gunakan sumber data terbuka seperti BPS misalnya, atau Satu Data Indonesia, atau dashboard pemerintah, atau mungkin dari data sendiri yang ada di instansi pemerintah. Lalu olah data tersebut mulai dari eksplorasi awal sampai ke segmentasi akhir ya. Lalu kemudian buat rekomendasi kebijakan yang spesifik, yang relevan dengan karakteristik wilayah atau populasi yang dianalisis ya, untuk menjadi bahan latihan, untuk menjadi bahan project final dari MOS ini sebelum kemudian peserta bisa mendapatkan sertifikat. Karena ini merupakan langkah awal untuk membawa perubahan nyata ke tempat Anda bekerja. Dan peserta setelah itu ya tentu bisa kemudian membawa bekal untuk menjadi penggerak transformasi ya, menghadirkan budaya data dalam organisasinya, instansinya ya, mendorong pengambilan keputusan berbasis bukti, dan bisa menjadi bagian dari agen perubahan. Dan dari seluruh pertemuan ini saya ingin mengingatkan satu hal, yakni mari kita berpijak pada data untuk kebijakan yang lebih tertata, lebih adil, lebih responsif, lebih berpihak pada mereka yang paling membutuhkan. Terima kasih telah mengikuti 10 pertemuan mikrokredensial ini. Teruslah bertanya, teruslah belajar, dan teruslah bertindak berdasarkan data.